Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Marvinus Putra, dan pada hari ini kita akan belajar tentang JavaScript ya, lanjutan dari HTML dan CSS. Nah, JavaScript ini dalam web itu berperan sebagai memberikan fungsionalitasnya gitu ya, untuk web gitu. Nah, contohnya nih, misalnya kita klik tombol button, nanti maka terjadi apa gitu. Gitu. Lalu misalnya kalian login gitu ya, login terus username-nya salah. Nah, nanti muncul misalnya error message seperti username tidak ditemukan atau username-nya salah gimana gitu. Nah, jadi itu fungsi dari JavaScript ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar basic dari JavaScript ya. Ibaratnya mengenal dulu ya JavaScript itu cara pemakaiannya bagaimana gitu. Dan di sini nanti kita akan belajar ada tipe JavaScript. Jadi kali JavaScript itu bisa dibuat di dalam HTML atau di luar HTML juga, external file gitu. Dia ada belajar variabel, array, ada operator gitu, relational expression, looping, ada selection juga, ada function, sama ada dokumen object model ya. Jadi itu seperti mengakses elemen-elemen di HTML-nya gitu. Oke, jadi mungkin untuk looping, selection, function, logiknya itu sama seperti kalian belajar di C ya, gitu, algoritma ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita buka VS Code kita. Nah, kita buat HTML-nya. Seperti biasa. Nah, mungkin di sini kita title-nya JavaScript. Terus di sini kita kasih div, mungkin ya. ID-nya itu misalnya demo. Kita siapin dulu. Nah, terus di sini kita coba script gitu ya, supaya kita bisa membuat JavaScript-nya. Terus misalnya di sini pakai alert gitu ya, namanya alert. Alert misalnya tulisannya welcome. Welcome to JavaScript gitu. Nah, misal kalau saya jalanin, dia bakal kayak gini. Nah, ini alert nih. Ini alert yang di atas, ini yang tulisan welcome to JavaScript ya. Itu namanya alert gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk tipe JavaScript kita bisa menulisnya di dalamnya atau kita bisa buat file baru gitu ya. Jadi misalnya script.js gitu. Mungkin di sini kita hapus dulu aja. Hapus, terus kita tulis source nama dokumen kita yaitu script.js. Oke, gini aja. Kemudian misalnya saya coba, misalnya di sini kita coba lagi ya, alert misalnya, misalnya error deh sekarang, error, tulisan error gitu. Kalau kita jalanin, ini kita close dulu. Kalau kita jalanin, nah ini ya tulisannya nih error. Jadi sama aja, gitu ya. Oke, nah kita langsung mulai aja. Kita langsung pakai eksternal JavaScript-nya ya di luar HTML aja ya. Oke, di JavaScript itu ada variabel, tipe variabel, ada var, ada let, ada cons. Kita langsung coba aja. Misalnya var x sama dengan misalnya 20 gitu ya. Nah, terus kita coba print gitu. Kita coba print console.log x ya gitu. Nah, kalau kita coba lihat di sini nggak ada apa-apa nih. Nah, lihatnya gimana? Lihatnya itu adalah kita buka inspect. Nah, nanti muncul seperti ini. Gitu. Nanti kalian langsung klik tanda panah ini, lalu klik konsol. Nah, nanti muncul ada angka 20.
Gitu ya. Nah, untuk var x sama dengan 20 nanti muncul 20. Kalau saya tulis lagi var x sama dengan 50, nah nanti munculnya seperti ini. Nah, 50 juga gitu. Cuman kalau saya ubah misalnya var-nya saya ubah jadi LED. Nah, ini error ya, ada cacing merahnya nih. Gitu. Jadi kalau udah LED X, ya nggak boleh ada LED X lagi gitu ya. Tapi kalau saya hapus, nah ini bisa ya, ini bisa tetap 50 gitu. Lalu di sini ada cons ya. Cons biasa kalau di algoritma itu konstan nggak boleh berubah-berubah gitu ya nilainya. Misalnya cons Y sama dengan 50 gitu ya. Terus saya mau tulis lagi cons Y sama dengan 70. Ini jangan lupa ubah jadi Y. Nah, ini tetap cacing merah. Jadi tidak boleh. Di sini juga error. Kalau saya hapus, tetap sama. Nah, tetap error. Assignment to constant. Gitu ya. Constant variable. Jadi nggak boleh. Jadi, kalau udah konstan, tidak boleh diubah-ubah. Gitu. Sama. Konsepnya sama. Gitu ya. Nah, dalam JavaScript itu tidak ada integer, float gitu ya. Jadi serba bebas. Jadi misalnya saya mau tulis, misalnya ini saya let aja, misalnya let A sama dengan misalnya ini misalnya tulisannya himti gitu ya, himti. Console.log-nya adalah A. Nanti keluarnya itu adalah himti gitu. Nah, misalnya mau tahu nih tipe datanya apa gitu ya. Ya udah kita tinggal tulis of type of A. Tinggal kalau dilihat di konsol lognya, nah nanti bentuknya adalah string gitu. Mungkin lebih jelasnya kita tulis A plus. Oke. Nah nanti mungkin saya tulis ini aja. Ini kalau mau tulis di dalam konsol log tulisan gitu ya. Nah misalnya kayak gini nih, type plus gitu ya. Nah kayak gini. Nah jadi ini kurang spasi. Nah jadi kayak gini. Oke, jadi kayak gitu. Kalau misalnya misalnya angka gitu ya. Let A-nya itu adalah angka misalnya 50 gitu ya. Namanya itu adalah number gitu ya. Terus misalnya 50,5 gitu ya. Nanti dia bacanya juga tetap number gitu ya. Jadi bukan float lagi gitu ya. Karena JavaScript tidak mengenal yang namanya float, integer dan segala macamnya. Terus mungkin udah, mungkin kita lanjut ke yang namanya array gitu ya. Kita coba buat array. Ini aku komen aja. Kita coba let misalnya obj, misalnya array-nya itu adalah 5, 10, 20, misalnya 40 ya. Terus console.log object gitu. Kita coba cek. Nah, nanti kayak gini nih. Nah, ada 5, 10, 20, 40. Ini apa ini? Nah, ini indeksnya nih. Indeks ke 0, 5, indeks ke 1, 10, indeks kedua 20. Length-nya 4 gitu ya. Nah, ini apa? Prototype nih. Nah, ini itu adalah ibaratnya built-in function-nya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di PPT kita, ada array methods. Nah, di sini banyak nih. Ada built-in function buat array-nya nih. Ada pop, ada push gitu ya. Ada join gitu ya. Ada sort juga gitu. Nah, mungkin kita coba implementasiin satu aja karena
harus dieksplor karena banyak banget gitu ya, nggak mungkin kita keburu bahas semuanya di sini. Mungkin kita coba satu, misalnya console.log object dot misalnya pushnya berapa, misalnya 50 gitu ya. Nah, kalau kita lihat, oh bukan, misalnya object dot push 50. Nah, di sini nih. Kita lihat, nah ini bakal muncul angka 50-nya gitu. Kalau misalnya pop gitu ya, bisa objek pop. Nah, berarti kapus nih, angka 40-nya bakal kapus gitu ya. Bakal kapus. Oke. Nah, di array ini juga bisa nih kita nyimpan kata-kata nih, misalnya hello gitu ya. Nah, ini tiga print nih, hello itu. Jadi, oh ya terus misalnya kita mau tipe datanya apa sih? Misalnya kita coba tulis type, terus ditambah type of object. Nah, misalnya kayak gini, terus kita coba lihat. Nah, kalau di sini, array itu type-nya itu adalah objek gitu ya. Dari sana memang objek gitu. Oke, jadi segitu tentang array. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya operator gitu ya. Operator ini seperti algoritma, jadi sama konsepnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah ini ada addition, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, gitu, modulus, increment juga ada, decrement juga ada. Mungkin kita langsung coba aja. Misal, misalnya let A sama dengan 20, let B sama dengan 2. Misalnya seperti ini. Terus misalnya kita console.log gitu. Nah, ini kita pakai yang namanya concat gitu ya. Misalnya gini, misalnya penjumlah. Terus, nah, buat ngehitungnya kita pakai dolar di sini. Misalnya A tambah B. Kalau kita lihat, nah dia ada nih penjumlahannya adalah 22. Itu ya, 20 tambah 2, 22 hasil. Mungkin kita coba aja semuanya mungkin. Aku copy. Terus ini misalnya pengurangan. Pengurangan di minus. Intinya kalian. Ininya juga ini pembagian. Terus ini pangkat. Di sini ada pangkat juga. Kemudian di sini ada modulus. Oke, mungkin dikali bagi pangkat juga sama modulus. Nah, kalau kita coba, nah bakal kayak gini ya. 20 pangkat 2, 400, 20 bagi 2, 10, perkalian 20 kali 2 adalah 40, kurangannya adalah 18. Oke, jadi gitu tentang operator. Mungkin lanjut lagi, namanya relational operators gitu ya. Ini sama aja, lebih besar, lebih kecil, less than or equal to gitu ya, sama yang ada sama dengannya gitu ya, sama konsepnya. Terus di sini ada looping juga, seperti for, while gitu ya. Selection itu ada if, mungkin kita langsung aja implementasiin ya. Ini mungkin saya komen aja. Di sini kita coba. Misalnya let A sama dengan 10. Misalnya while A lebih kecil, A lebih besar, sama dengan 0,
Terus misalnya kita tulis console.log up gitu, terus hanya di increment gitu ya. Kita coba. Nanti kalau kita coba, nah ini bakal muncul ya. Bakal muncul di sini. Ini untuk while, looping while, berhasil. Terus mungkin pakai for juga bisa. Pakai for, bisa. Komen for, misalnya let i sama dengan 0, gitu. I lebih kecil dari 10. Ada i plus plus gitu ya. Terus misalnya kita pakai selection ya. Misalnya if, misalnya i sama dengan 5, maka continue misalnya. Continue. Else console.log i ya. Kalau kita jalanin, nah ini angka 5-nya tidak tertulis ya jadinya ya. Langsung 4 dari 4 ke 6 gitu ya. Mungkin aku tulis juga console.log ini 5 gitu ya. Biar langsung kelihatan. Nah, ini 5 gitu ya. Oke, jadi ini udah ada relation expression-nya, lalu ada selection-nya, sekalian looping-nya gitu ya. Konsepnya sama seperti algoritma ya. Oke. Selanjutnya kita belajar yang namanya function. Nah, function di sini sedikit berbeda, tapi konsepnya sama. Kita langsung coba aja. Nah, function yang pertama itu adalah yang namanya function without parameter. Nah, ini udah biasa ya. Contoh, function, misalnya namanya demo deh, demo tanpa parameter, di kita tulis saja console.log ini demo gitu. Kalau kita coba aksesnya biasa aja, tinggal get with nama fungsinya, lalu kita coba konsolnya, kita lihat. Nah, ini ada tulisan ini demo gitu. Ini tanpa parameter. Sekarang kita coba dengan parameter ya. Function demo misalnya a, b gitu ya. Console.log a tambah b. Misalnya di sini demo a ditambah 5,10. Kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 15. Gitu. Kita coba lagi. Ini dengan parameter. Ini masih sama konsepnya. Nah, terus habis itu ada lagi yang namanya anonymous function ya. Jadi kayak gini. Kita langsung coba aja. Misal namanya pakai cons. Misalnya ini tadi anonymous namanya. Dengan function b misalnya console.log samain aja ya min b gitu ya sekarang ya. Terus misalnya demo misalnya bukan demo, namanya kan anonymous ya, jadi harus sama gitu ya. Misalnya 10,15 gitu, kita lihat min 5 gitu ya, 10 dikurang 15 ya min 5 gitu. Oke, jadi ada kayak gini fungsinya. Terus yang terakhir adalah arrow function gitu ya. Jadi gini cara buatnya. Kita langsung coba. Misalnya cons arrow sama dengan ini tadi oke. Misalnya a, b gitu ya. Udah tinggal langsung aja console.log
A dikali B gitu ya. Terus tinggal akses aja arrow. Nah, kali bu. Hasilnya adalah oh bukan, ini koma harusnya. Nah, 100. Oke, jadi ada 4 tipe functionnya. Jadi ada arrow function, ada anonymous function, ada function without parameter, dan function with parameter. Ya, jadi cara penulisannya berbeda, tapi logikanya itu sama, gitu ya. Konsepnya sama, gitu. Oke, jadi itu untuk function. Sekarang kita coba untuk built-in function, gitu ya. Ada math, ada string, ada date. Sebenarnya masih ada banyak ya built-in function-nya. Mungkin kalian bisa coba cari explore lagi ya, karena emang namanya built-in function tuh banyak banget itu ya. Itu. Oke, kita coba yang pertama itu math ya. Ini mungkin aku komen dulu. Kita coba misalnya, ini kalau untuk math itu ada banyak juga. Ada math round, math cell, ya, membulatkan ke angka terdekat gitu ya. Math floor itu angka ke bawah. Terus math dot square gitu ya. Itu menghitung akar, math sin, menghitung sin gitu ya. Mungkin aku coba math random gitu ya, coba ya. Misalnya let x sama dengan math dot random. Oke, terus kita coba console.log x ya. Yang akan terjadi adalah, nah ini kalau aku refresh, ini angkanya berubah-berubah nih. Oh ya, berubah-berubah. Misalnya saya pengennya ada angka satuan. Ya udah, ini tinggal kali 10 aja. 10. Terus oh saya maunya bilangannya itu nggak ada koma-koma, jadi integer. Oke. Ya udah, caranya tinggal kita buat lagi aja fungsi built-in function dari math, yaitu math.floor. Bener kali namanya? Ya, benar namanya. Math.floor. Jadi begini, nanti dia bakal jadi integer gitu ya. Misalnya mau puluhan juga boleh. Tinggal dikali aja. Nah, ini jadi banyak ya. Gitu. Oke, jadi itu tentang math ya. Jadi ada banyak banget fungsinya, kalian bisa coba-coba. Mungkin paling lengkapnya di W3 School ya. Ini banyak banget, lengkap banget ya. Oke, ini ada math random juga. Oke, kita mungkin coba lagi yang namanya built-in function string. Oke, kita coba yang string. Misalnya, komen ini let words sama dengan let words dengan misalnya JavaScript gitu ya. Mungkin langsung aja console.log. Misalnya words dot sini misalnya kita pilih salah satu. Misalnya slice gitu ya. Slice misalnya ini misalnya aku 4, berapa ya? 4,7. Nah, nih dapatnya nih SCR nih. Apa ini SCR nih? Nah, jadi ini ibaratnya tuh ini sama JavaScript itu dijadiin sebuah array gitu ya. Jadi di sini kita nampilinnya di indeks di kata keempat atau indeks keempat, di copy terus sampai indeks ketujuh. Di sini indeks keempat itu adalah S. Nah, maka dia bakal print sampai indeks ketujuh, yaitu adalah R. Nah, ini R, indeks ketujuhnya di sini R. Gitu.
Oke, jadi itu salah satunya dari built-in function string gitu ya. Mungkin coba satu lagi, misalnya HTML, mungkin coba replace. Oh, sama ya. Jadi harus, ya, mungkin harus dicoba-coba. Oh, mungkin kita coba yang tuh uppercase ya. Kita coba misalnya di uppercase, tuh uppercase. Jadi dia bakal jadi huruf besar semua. Nah, jadi kayak gini nih. Gitu. Jadi tiap built-in function, tiap library ini memiliki metode masing-masing gitu ya. Jadi harus dicoba banyak gitu ya. Harus diekspor lagi gitu ya. Karena memang banyak banget. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Oke, oh di sini ada yang namanya date gitu ya. Oke, ini date beda sendiri cara menggunakannya. Jadi pertama-tama kita harus buat yang namanya let, buat variabel, terus kita akses dulu nih si date-nya nih ya, supaya bisa dijalankan ya. Kalau misalnya console.log, misalnya date-nya nanti keluar seperti ini. Nah ya, jadi ini tuh tanggal hari bulan tahun hari ini gitu ya, sama waktu sekarang. Bahkan tepatnya itu ada Eastern Indonesia Time gitu. Kalau saya maunya tahun bisa nggak? Bisa. Misalnya tinggal tulis aja nih date dot get full year. Nah, kita coba ini dulu. Nah, keluar nih 2022 gitu. Jadi di sini ada banyak juga. Ada get full year, get minutes, get time, get day, date now juga bisa gitu ya. Di sini saya pengen bulan, tahun, dan tanggal. Tinggal date dot get month misalnya, sama date dot get day. Coba kita coba jalanin. Nah, ini 2022 5/2. Kenapa 2? Karena hari ini adalah hari Selasa gitu ya. Jadi dihitungnya adalah 2 gitu. Mungkin minggu dihitungnya, mungkin kalau aku mungkin aku annotate. Oh, nggak bisa. Jadi pokoknya untuk minggu mungkin dihitungnya 0, indeks ke 0, Senin itu 1, terus di Selasa itu adalah 2. Jadi makanya dia tulis 2. Begitu pula juga dengan bulan gitu ya. Bulan kenapa 5? Karena Januarinya itu dihitungnya adalah 0 gitu. Makanya di sini dia tulisnya dari 5. Kalau saya mau 6 gitu ya, sesuai dengan tanggal di sini, ya udah kalian tinggal tambah 1 aja. Udah gitu. Jadi kalau kita jalanin, nah jadi 6. Jadi bisa. Ya. Oke, jadi itu sekilas tentang built-in function date. Sekarang mungkin kita lanjut lagi. Yang namanya DOM, Dokumen Object Model. Oke, jadi dokumen object model itu apa sih? Dokumen object model itu adalah cara supaya si JavaScript itu bisa mengakses elemen-elemen yang ada di HTML gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi si dokumen ini bisa mengakses nih si HTML-nya, si body-nya, si head-nya juga gitu ya. Si tag-nya juga gitu ya. Jadi atributnya juga bahkan gitu ya. Gitu. Nah, di sini jadi di sini itu eh, JavaScript itu maksudnya si DOM-nya itu mengakses si HTML-nya gitu ya. Dari body, dari elemen dan sebagainya.
Nah, DOM-nya ini bisa apa sih? DOM-nya ini bisa mengubah seluruh elemen HTML. Ya, terus atributnya juga bisa diubah, terus CSS-nya juga bisa diubah, gitu ya. Bahkan menghapus juga bisa, menambahkan juga bisa, terus membuat event dalam HTML nanti kita akan coba, dan dapat nge-react juga. Itu mungkin event ini contohnya itu kayak misalnya saya ngeklik button maka akan terjadi apa gitu ya. Itu contoh dari event. Oke, mungkin kita coba aja tentang bagaimana kita implementasiin DOM-nya tersebut. Mungkin pertama-tama di sini aku udah buat yang namanya div ID demo. Kita coba akses si ID ini ya. Nah, caranya adalah misalnya let element sama dengan dokumen dot get elemen. Nah, di sini ya, di sini kalian bisa lihatnya ada banyak. Di sini ada get element by ID, di sini ada by class name, di sini ada by name ya. Jadi tergantung elemen apa yang mau kalian akses gitu, mau berdasarkan kelas, mau berdasarkan name gitu bebas gitu. Di sini kita bisa get element by ID gitu. Namanya adalah yang tadi. Di sini adalah demo. Ya udah, kita samain aja gitu di demo. Demo. Nah, terus misalnya saya mau isi nih, ini kan kosong nih. Saya mau isi misalnya. Caranya adalah elemen dot inner HTML sama dengan misalnya hello world. Nah, kalau kita lihat, nah ini jadi ada nih, ada hello world-nya gitu. Kemudian misalnya ini kita bisa juga akses menggunakan query selector. Kita cobain ya. Misalnya get query selector. Nah, gini. Misalnya demo. Nah, ini kalau bisa ID biasa pakai agar. Kalau kelas pakai titik. Itu kita coba. Nah, ini sama aja ya. Ada hello world-nya itu. Begitu. Mungkin aku komen. Sekarang kita coba kalau aksesnya itu kelas. Misalnya, di sini aku tambahin. Misalnya H1. Kelasnya itu adalah title. Gitu ya. Misalnya namanya adalah Himti. Misalnya Himti. Terus kita kopas. Nah, sekarang kita coba akses. Misalnya let elemen sama dengan dokumen dot get. Nah, ini kan kelasnya kita udah elements by class name. Ini kalau kalian perhatiin, ini ada S-nya. Kalau ID itu tidak ada S ya. Ini kalau misalnya get element by ID, ini nggak ada S-nya nih. Ini nggak ada S-nya. Kenapa? Karena ID itu unik, cuman bisa satu. Kalau kelas, name, tag itu bisa banyak. Makanya dia ada S-nya gitu. Oke, di sini kita mau akses kelas, jadi elements by class name. Namanya tadi title. Oke, ya udah kita langsung coba aja. Misalnya elemen dot inner HTML sama dengan kita ubah namanya jadi misalnya binus. Ya. Kita coba. Nah, ini tidak akan berubah ya karena kelas itu banyak. Terus JavaScript ini mengubah si kelas yang banyak ini menjadi sebuah array. Gitu ya. Jadi kita harus aksesnya seperti kita mengakses sebuah array. Caranya gimana? Caranya gini aja. Elemennya kita tambahin si array si indeksnya. Misalnya mau indeks 0. Kita coba lihat. Nah, ini jadi berubah. Jadi binus. Ya. Misal mau yang ketiga, elemen yang ketiga, nah ini jadi gini. Jadi ini ikutan.
ininya, yang ini nih, kelihatan deh binus ya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau saya mau binus himti semua tulisan himti ini jadi tulisan binus? Ya udah, kita buat aja nih. Jadi for misalnya let i sama dengan 0, i lebih kecil dari elemen dot length, terus i plus plus, terus kita mau elemennya berdasarkan i-nya dan HTML kita ubah jadi binus. Oke, kita lihat ini jadi binus semua ya. Oke, jadi itu cara aksesnya, cara akses dari kelas, ID dan segala macamnya. Oke, selanjutnya mungkin kita coba lagi. Saya di sini saya buat yang namanya button. Button ID-nya misalnya button namanya. Misalnya di sini saya buat misalnya library namanya on click di sini ya. Klik di sini saya tulis submit dalam kurung. Nah, ini submit dalam kurung itu apa sih? Submit dalam kurung ini adalah ibaratnya function yang akan kita buat di JavaScript. Gitu ya. Sini kita buat gitu ya function gitu. Misalnya function submit gitu ya. Terus misalnya kita tulis alert itu button klik itu. Nah, jadi kalau kita klik keluar nih alertnya nih. Nah, kayak gini ya. Button klik gitu. Terus ada cara lagi. Misalnya kayak gini. Ini kan tadi kan pakai function. Nah, terus sekarang kita coba pakai event handler. Nah, caranya adalah misalnya let button sama dengan dokumen. Kita akses dulu dokumen.get elemen PID. Namanya adalah tadi adalah button. Gitu ya. Sudah kita akses namanya button. Kemudian kita buat ini button dot nama library-nya adalah add event listener. Nah, kalau kalian lihat di sini ada banyak metodenya gitu ya. Ada abort, animation cancel gitu ya, ada click gitu ya. Ada drag mungkin, ada cut gitu ya. Jadi banyak banget event handlernya. Bisa kalian coba-coba. Di sini kita coba klik gitu ya. Klik. Terus kita buat function pakai function arrow. Di sini mau ngapain nih? Saya mau dia alert. Misalnya kayak tadi, misalnya button klik. Nah, kalau kita coba lagi, ini sama. Nah ya, button klik. Itu. Ini bedain gitu, button press. Sama sih. Sama ya. Oke, jadi begitu. Nanti misalnya mau mouse over juga bisa nih, mouse over bisa. Mouse over. Nah, ini tanpa saya klik, dia bakal muncul sendiri. Nah, ini tanpa saya klik. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin untuk materi JavaScript kita sampai sini aja. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.